Batu ini kemungkinan dari batu luar angkasa. Oh. Kata si Tandanya bapak jarang banget katanya bisa sampai ke situ. serius pak? Bener, 101 lah yang kayak gitu. Subhanallah deh. Abad ke-7 sampai sekarang jalan tempat sama situsnya masih asli. Kayak ada yang ke depan aku kayak Ngapain gitu? gitu laki-laki gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jurnalisa. Waduh, masih pada semangat ya kalian. Nah, ini saya sedang berada di tempat yang sangat istimewa. Kita hari ini dapat kesempatan yang luar biasa karena memang jauh-jauh hari pengen buat ke tempat ini, tapi baru sekarang bisa ke sini. Kebetulan keluarga besar saya itu memang berada di kota ini. Kami tinggal di daerah sini. Jadi kakek saya berasal dari sini, lahir di sini. Makanya tempat ini adalah tempat yang sangat memorable untuk kami semua gitu. Semua tim di Jurnalisa. Kita sekarang sedang berada di Karangkamulian, tepatnya di Kabupaten Ciamis. Kalau misalkan kalian nih mau ke Jogja lewat jalur selatan, atau kalian mau ke Pangandaran, mau ke Batu Karas, mau ke daerah Cilacap, kalian pasti akan melewati tempat ini. Ini tuh antara perbatasan Ciamis dan Banjar. Jadi kalau misalkan kalian lagi perjalanan darat, silahkan loh, kalian bisa beristirahat di sini sambil menikmati objek wisatanya. Tidak hanya objek wisata saja, tapi sejarahnya yang sangat kuat. Aduh, saya mah kalau ngomong-ngomong sejarah takut salah. Makanya sekarang malam ini saya dapat kesempatan untuk ngobrol langsung dengan orang yang mengerti betul tentang wisata ini. Kita tanya langsung, saya panggilkan Pak Agus. Semoga Bapak. Ya, Sampurasun Rampes. Pak, ini saya malam-malam gini sama Jurnalisa, sama saudara-saudara saya mau pengen tahu Pak sebenarnya tentang sejarah di tempat ini gitu. Dan tadi sih pas awal masuk agak yang berbeda dengan waktu dulu, kan sering pisan ya waktu kecil mah kesini. Nah, yang beda adalah ini. Ada goong yang sangat besar. Ini teh apa Pak? Simbol apa tuh? Mungkin ini saya akan menjelaskan kenapa gong terbesar di dunia diletakkan di ini terbesar di dunia? Di Karangkamulian. Karena ini hasil seleksi duta-duta besar yang masuk ke anggota PBB seluruh dunia. Nah, jadi melalui Presiden Gong Perdamaian Dunia, kenapa diletakkan di Kabupaten Ciamis ya, di objek wisata Cium Wanara ini, karena Presiden Gong Perdamaian Dunia itu mengambil dari bahasa Galuh. Jadi karena Galuh itu yang kita kenal itu cinta damai. Iya. Jadi ini bukan kemauan orang Ciamis, gong terbesar di dunia diletakkan di sini. Ini benar-benar hasil Justru seleksi. Ini hasil seleksi dari orang-orang dari luar Indonesia Ya, malah kita lihat di lingkaran gong itu ada beberapa bendera. Di sana, terus di tengahnya ada lambang agama, semua di situ ada. Nah, itu melambangkan agama itu universal. Jadi tidak melihat agama ini tujuannya sama. Semua agama itu baik menurut keyakinannya masing-masing. Waduh, dari penjelasannya Pak Agus sendiri sih udah kerasa dong kalau tempat ini adalah tempat yang positif banget. Dari tadi saya belum nyebutin nih, ini tempatnya apa? Ini adalah objek wisata kalau sekarang ya, adalah Patilasan Cium Wanara ya, tepatnya di Karangkamulian. Jadi ini Gong Perdamaian ini setiap tanggal 9 bulan 9 jam 9 itu ulang tahun Gong Perdamaian. Karena ini diletakkannya tahun 2009. Dan itu perayaannya seperti apa Pak? Kalau ulang tahun di ini? Ya dipukulnya kan sama 9 orang tokoh penting. Misalnya dari mulai gubernur ke bawah sampai ke bawah. Sampai ke bawahnya mungkin ada pemangku adatnya.
Oh, baiklah. Ya gitu Pak, saya sama saudara-saudara saya penasaran sama sejarah, tapi kita pengen coba explore sendiri gitu ke dalam. Bade nyungkeun izin. Mangga, atur nuhun Pak. Ya, mangga. Ciung Wanara, Kerajaan Galuh, Ciamis, tempat keluarga saya berada di sini. Wah, ini akan jadi sesuatu yang sangat menarik nih malam ini. Yang tentu saja saya nggak mungkin sendirian kan. Ada Angga, ada Dimasta, ada Riri, ada Indi, ada Niko, ada Kakang. Oke. Nah, aduh, kita ngobrolnya di dalam aja lah. Ya. Kalian udah tahu semua kan tempatnya apa. Aku juga udah jelasin barusan sama teman-teman yang nonton Jurnalisa malam ini. Kita lihat ke dalam. Di belakang kita ada Gaung Perdamaian yang ternyata luar biasa sejarahnya. Terus kita masuk ke dalam. Go. Yuk. Jangan lupa apa tapi jangan lupa apa? Subscribe, comment, and like. Nggak boleh buat keributan di sini, jangan sompral. Mungkin untuk teman-teman yang tinggal di Jawa Barat, khususnya di daerah Ciamis, Tasik, Garut, Bandung gitu ya, mungkin kalian udah nggak asing dengan situs Ciung Wanara ini atau objek wisata Ciung Wanara ini. Nah, kalau saya sendiri sih penasaran juga sama silsilah atau asal mulanya Ciung Wanara atau siapakah sosok Ciung Wanara ini. Mungkin Pak Angga bisa menjelaskan secara singkat. Allahu Akbar. Langsung nyebut guys. Angga, ayo. Ya, secara singkat yang kita tahu waktu zaman kecil ini teh kisah seorang sosok raja yang dulunya ketika masih bayi dilarung ke air, terus ke sungai, terus ditemukan sama nenek sama kakek. Dalam dilarungnya teh dia ditemani sama telur itu sama apa lagi satu lagi, dan akhirnya setelah besar dia menjadi seorang raja lagi. Raja Galuh. Yes. Ya, Raja Galuh dari Kerajaan Galuh ya. Yang ternyata Kerajaan Galuh adalah salah satu kerajaan atau mungkin bisa dibilang paling besar ya yang ada di Jawa Barat ini. Ya, paling besar. Pada saat itu. Dan kita sekarang berdiri tepat di depan gerbangnya katanya. Jadi di tempat ini yang sebesar 25 hektar katanya sih berdiri. Ya memang di sini adalah berdiri kerajaannya pada saat itu. Itu katanya abad ke-7 ya? Iya. Oke, baiklah. Karena kan ini soal sejarah nih, takut-takut nih gue kalian sompral apa gimana. Jadi saya sih pengen Pak Agus nanti nemenin Riri, Kakang, Dimasta. Pas kan berempat? Iya. Nanti sisanya kita berempat aja. Oh, siap. Ya, kita ke dalam, kita lihat secara singkat bagaimana kondisi di objek wisata Ciung Wanara ini. Let's go. Yuk. Baiklah, sekarang kita bersama Kang Agus. Nah, kalau udah sama Kang Agus, ini kayaknya bakal seru nih. Nggak untuk takut salah juga ya. Iya, nggak takut salah juga. Tolong Ya. diberi pencerahan. Iya. Jadi tadi kita dari pintu utama yang tadi adalah gerbangnya. Gerbangnya. Itu masuk langsung ke jalan ini, dan ini katanya juga jalan yang memang masih asli ini Kang ya. Ya, ini dari zaman abad ke-7 kerajaan dibangun di sini. Nah, ini jalan ini sampai sekarang tidak ada perubahan. Nah, karena yang dipertahankan yaitu Karangkaman itu keaslian. Kalau yang modern kan banyak. Nah, itu justru orang-orang turis dari Eropa datang ke Karangkamulian kagum dengan keaslian. Ingin Abad merasakan. ke-7 sampai sekarang jalan tempat sama situsnya masih asli. Coba kalau gitu kita sambil jalan. Kita ya. sambil jalan. Jadi kita merasakan ya. Merasakan. Jadi berarti kalau dari pohon-pohon ini juga kan ya? Nah, ini pohon-pohon di sini diteliti oleh anak-anak mahasiswa dari IPB. Ternyata ada 64 jenis pohon yang masih yang sudah tidak ada di perkampungan lain. Wow. Nah, jadi di sini kan
di samping sejarahnya, di sini ada flora faunanya, di sini ada pepohonan yang benar-benar masih terus dijaga. semua juga saling menjaga ya, begitu ada peneliti gitu. Jadi kita juga sama-sama tahu ya Pak, mana yang harus dijaga, mana yang harus dipertahankan. Karena di sini telah terbentuk yang disebut kewargian adat. Jadi kewargian adat itu yang fungsinya itu untuk mendorong supaya Karangkamula itu dalam segi sejarahnya dikembangkan. Jadi misalnya, jadi setiap tahun di sini itu ada upacara adat, namanya upacara adat Ngikis, mau menjelang bulan Ramadan. Nah di sini diadakan upacara. Prosesinya seperti apa Ngikis? Nah di sini ada ritualnya, terus ada gelar budaya. Nah misalnya yang seni-seni tradisional yang dari perkampungan yang sudah tidak dikenal lagi, yang masih asli. Muncul. Misalnya ada ronggeng gunung, ada karinding, terus misalnya ada kacapi. Nah itu pada saat itu dimunculkan supaya generasi-generasi yang akan datang Juga tahu bahwa kesenian tradisional zaman dulu itu seperti itu. Oke, jadi ini selain jalannya, tumbuhan-tumbuhannya, bahkan flora faunanya, situs-situsnya, karena yang saya tahu Ciung Wanara juga namanya diambil dari, ada ciung itu dari burung ya, ya burung ciung, sama Wanara itu Kalau nama aslinya itu Sang Manarah, kalau Sang Manarah. Jadi nama aslinya itu Sang Manarah. Kenapa dinamakan Ciung Wanara? Karena pada saat itu Ciung Wanara masih kecil, dia diajak berburu sama kakeknya yang disebut Nabi Balangantrang. Diajak berburu, dia pertama melihat satwa itu ada burung yang lagi terbang. Nah, anak itu bertanya sama akinya, "Ki, itu hewan apa? Kok indah sekali?" Aki itu menyatakan itu ciung. Lagi jalan lagi menemukan ada satwa yang lagi loncat dari dahan ke dahan. Dia nanya lagi, "Itu apa?" "Itu ciung." Nah dia berpikir kepingin dikasih nama kedua burung yang diketemukan, karena hewan tadi. Dia lihat begitu indahnya itu, kekagumannya. Ya. Sebenarnya nama Ciung Wanara itu landian dari akinya aja. Cuman yang melegenda sampai sekarang Ciung Wanara. Bukan berarti Ciung Wanara itu monyet, bukan. Nah itu dari bahasa dari burung sama. Ini diluruskan ya. Jadi kadang simpang siur juga pasti ada berita yang nggak benar juga gitu. Kalau di ujung sana apa kan? Nanti kita melewati jalan ini terus menemukan lokasi pertama, yaitu Pangcalikan. Nah dulu bekas singgasana para raja di situ. Coba kita ke sana. Yuk, Nah, ini kita sampai yang tadi kata Kang Agus, Pangcalikan singgasana raja. Ini kalau singkat. Calik itu bahasa apa tadi coba? Calik. bahasa Sunda. Apa artinya? Duduk. Kasih tahu ya. Berarti ini apakah tempat duduk atau singgasana para raja pada saat itu? Singkatnya seperti apa nih Pak? Jadi ini disebut Pangcalikan ya, yang dikatakan tadi. Jadi Pangcalikan itu karena ini kerajaan di daerah Sunda, jadi bahasanya calik gitu. Calik Sunda Jadi ya. calik itu kan duduk bahasa nasional. Kenapa disebut Pangcalikan? Karena di lokasi yang utama itu ada batu yang ukurannya 90 cm persegi, bertingkat 5, berwarna putih. Nah itu menurut para ahli penelitian sama masyarakat di sini itu menduga bahwa batu itu bekas duduknya para raja. Karena kita tahu di sini itu di Karangkamula itu ada 9 raja. Oh itu ada 9 juga. Jadi ada 9 raja. Jadi raja pertama pendirinya itu Retikan Dayun, yang kedua Mandiminya, yang ketiga Bratasenawa, yang keempat Purbasora, yang kelima Sanjaya, dan keenam Prabu Adimulya Sang Hyang Cipta Permana di Kusuma, atau yang lebih terkenal itu Prabu Galuh Ratu Pusaka. Nah nanti raja yang ke-7 yaitu Tamperan Brahma Wijaya, dan raja yang ke-8 yaitu Sang Manarah, atau yang lebih terkenal Ciung Wanara. Nah, sedangkan raja yang terakhir yang ke-9 yaitu Dharma Sakti, atau yang lebih populernya Guru Mina Lutung Kasarung. Nah itu raja terakhir. Oh berarti memang kerajaan Galuh ini ya jadi tonggak sejarah untuk kerajaan-kerajaan lain gitu ya kan? Jadi ini cikal bakal kerajaan-kerajaan di Nusantara. Wah ini menarik sekali, berarti harus banget ya kesini Ria. Harus banget nih ke Ciamis datang ke sini. Ini kalau ini Kalau lebih detailnya
apa itu tulisannya Pangcalikan, lebih tepatnya Ya, Pangcalikan tuh kita di lihat, tempat apa sih? Kita itu, lihat gitu? yang disebut batu Pangcalikannya yang ada di lokasi Kita utama. bisa ke dalam sana. Ya, bisa. Boleh gitu itu. Wah, Kita masuk juga ya. Kesempatan berharga lagi ya buat kita ya. Ini bisa dilihat ada ini ya, kayak bentuknya emang kayak kursi-kursi gitu buat duduk. Yang sudah tertata. Sudah tertata. Ya, kalau zaman dulu kan zaman batu. Makanya ini disebut batu kelinggi. Kalau bahasa ini mah batu altar. Batu altar. Nah, lebih kegiatan apa yang biasanya Iya, zaman dulu ya. zaman dulu dilakukan sih itu kegiatan apa atau tempatnya apa di situ? Nah, jadi zaman dulu ini tempat musyawarah. Tempat Kalau musyawarah. zaman sekarang mungkin pendopo. Nah, jadi setiap ada yang harus dirundingkan yaitu di sini tempatnya. Cuman gak semua bisa masuk ke ruangan ini karena ini ruangan khusus untuk raja. Jadi ada Petinggi-petinggi batas, juga. ya, ada batas-batasnya. Ya kita bayangkanlah dulu zaman kerajaan mungkin di sini juga ada penjaganya. Ya. Nah, cuman saya tidak bisa menjelaskan terbentuk apa dulu bangunan dari situ. Bangunannya Iya, seperti kan? apa ya? Karena kan singgasana itu mungkin ada ruangan tertutup itu, Betul. ada atapnya. Ini juga mungkin hanya cuman sisa-sisanya yang bisa kita cuman lihat ini ya. batu-batu ini Masih. bukan bikinan zaman Iya. sekarang, ini abad ke-7 udah seperti ini. Ini udah seperti itu pasti Karena ditemukan. ini yang melindungi dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Banten. Nah, jadi ada undang-undang siapa yang mengubah bentuk asli atau memindahkan dari tempatnya itu akan kena pidana, kurungan 10 tahun penjara atau denda 500 juta. Nah, makanya saya sebagai juru pelihara di sini tidak bisa mengubah-ubah, cuman membersihkan aja. Membersihkan. Itu nanti memang dari dulu Dari dulu, iya. itu sudah Iya. pasti ditemukan Udah seperti ini. Menarik Tapi sekali. kan kalau untuk para wisatawan yang kesini boleh untuk datang sampai ke sini atau hanya di gerbang? Boleh ya, cuman kalau masuk ke sini mungkin ada yang bisa masuk ke sini. Yang pertama untuk penelitian, yang kedua Emang ada untuk tujuan wisata religi itu ziarah gitu. Ziarah. Nah, terus ya itu, jadi kalau pengunjung biasa cukup bisa lewat sini karena apa, ini jenis batunya lain. Nah, ini menurut Kapolda dulu Jawa Barat Pak Anton Carlian, ini batu ini kemungkinan dari batu luar angkasa. Jadi kalau siang kelihatan, kalau kena sinar matahari itu keluar bercak-bercak cahayanya. Kalau yang putih itu apa ya itu? Ya itu batunya itu. Itu di antara batu-batu lain ya, Nah, susunan-susunan jadi itu cuma berbeda batu itu bertingkat 5, melambangkan di situ Pancasilanya udah ada, rukun Islamnya udah ada. Terus di bawahnya ada batuan dolmen untuk menyangga batu supaya kokoh gitu. Nah, jadi di sini tuh kan simbol-simbol lokasinya aja luasnya itu udah 25 hektar. Melambangkan para nabi yang kita ketahui ada 25. Terus di sini ada di sini ada 9 lokasi melambangkan para wali. Para wali. Terus batu ini bertingkat 5 melambangkan rukun Islam. Terus di sini tiangnya ada 6 melambangkan rukun Islam. Nah, jadi kita itu mencakup dengan kegaluhan. Karena kita tahu Galuh itu bukan semata-mata nama kerajaan. Galuh itu suatu ajaran. Dulu yang memegang ajaran ilmu kegaluhan itu Sunda Wiwitan. Sunda Wiwitan memegang suatu ajaran kegaluhan karena Galuh itu mengambil dari bahasa Sangsekerta. Galuh itu yang artinya permata. Kalau di diri kita itu hati nurani. Kalau dalam bahasa agama itu kolbu. Kenapa Galuh itu ngambil dari hati nurani? Karena hati itu tidak bisa bohong. Nah, itu makanya kalau kita kepingin mencapai hidup mulia harus memegang suatu ajaran itu ilmu kegaluhan. Kita harus menjauhkan dari sifat-sifat bohong. Makanya di sini dinamakan Karang Kamulian. Karang itu suatu pertempatan, tempatnya kemuliaan. Nah, kalau kita menjauhkan dari sifat-sifat bohong, insya Allah kita akan mendapatkan kemuliaan. Kita akan seperti permata. Nah, gitu. Itu bahasa Galuh. Kamu jangan suka bohong-bohong ya. Jangan dosa ya. Jadi kata hati satu keluarnya harus satu. Nah, itu jujur. Jangan darmaji darlima ngaku hiji. Kan kalau mau ke sini berapa tiketnya, Kang? Nah, ini kebetulan saya udah pegang tiketnya banyak. Nah, ini kebetulan di sini kan tiketnya keseruannya ada 3.500 ya. Nah, ini 2.500.
Ini berikut asuransi sama dari kebersihan. Jadi Guys, 3.500. Ini tiket paling murah mungkin di sangat Indonesia worth it ini. sekali ya. 3.500 kamu bisa di sini ya, bisa Mendapatkan jalan-jalan, banyak wisata, pelajaran. dan ini aman juga buat Nah, anak-anak ya, keluarga ya. Membeli tiket ini berarti membangun Kabupaten Ciamis. Betul. Betul Melestarikan juga Melestarikan. sejarah yang ada. Jadi bisa datang ke sini sama keluarga, apalagi kalau pagi-pagi ya, Betul. kayaknya tuh kan Sejuk seru nih, banget. sejuk. Jam-jam untuk wisatawan umum dari jam berapa sampai jam berapa bukanya? Dari jam 7 pagi sampai jam 4. Jam 4 sore sore. tuh, Iya. cocok tuh. Itu juga ada tour guide-nya juga yang ngantar Ada, bisa. jadi si pengunjung itu gimana mau sendirian atau mau ada Temenin, mau buat ditemenin cerita kita sejarahnya. Wow, nice, Kang. Ini terima kasih kesempatannya, Kang. Iya. Mungkin ini kesempatan luar biasa karena mungkin tutupnya jam 4 kita bisa malam ke sini. Iya, benar. Iya. Kenapa ya? Sesuatu. Udah di malam temenin juga. Terima kasih banyak loh. Padahal kita cuma bertiga tapi tiket lumayan ya. Kok bisa? Siapa aja yang Siapa masuk? aja yang ikut? Ya sampai. Iya. Enggak. Oke, Kang. Atur nuhun ceritanya. Iya. Nanti kita mau lanjut lagi dan kira-kira kalau Angga lagi di mana, lagi ngapain sekarang? Betul. Kita lihat. Lanjut. Ya, jadi kita sekarang ada di satu tempat di mana dipercaya ini adalah tempat dulunya tempat sabung ayam. Ceritanya seperti apa nanti kita ngobrol sama Iko sama Indi. Ada satu kepercayaan katanya kalau kita tutup mata dari satu sudut yang sudah ditentukan, tangan lurus gini nyampe ke ujung pohon itu, kalau pas tepat kena, ada keyakinan apa yang kita inginkan bisa tercapai. Filosofinya, ketika kita punya satu keinginan, tetap satu tujuan ke tempat yang kita inginkan, lurus terus, fokus, jangan terbawa arus kiri atau kanan yang itu akan membuatmu bingung dan hancur semua yang kamu inginkan. Gitu katanya. Kita coba Indi untuk tes ini. Sekarang aku mau cobain. Ini batasnya, lihat ya. Aku dari sini ya guys. Kira-kira berapa ya? 10 meter ada. 7 langkah lebih. 5 meter. Coba ya. Aku punya keinginan. Nggak boleh tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Takut guys. Masya Allah, tabarakallah. Serius? Ya, kecapai gue tahun depan sih guys. Udah berhasil ini guys. Seru, ya ampun ya ampun. Berarti tandanya, Mana lo deh, kamu soleh banget. Makasih tandanya Bapak, jarang banget katanya bisa sampai ke sini. serius Pak. Benar, 101 lah yang kayak gitu. Mana lo deh. Masya Allah, sebenarnya aku orangnya tulus. Tak, kamu coba Iya, nanti aku coba. Kita cerita dulu sekarang ya. Kalau nggak percaya silahkan sama teman-temannya, bisa nggak kayak seperti tadi gitu. Nah, gitu. Jadi apa yang dilakukan ini itu sebuah kepercayaan. Ya seperti itu sih filosofinya, satu keinginan harus dituju dengan satu kefokusan, jangan terganggu kiri kanan. Dan alhamdulillah katanya ini barusan berhasil. Dan ternyata tidak semua orang yang bisa nyampe ke lurus itu. sampai lurus gini. Lurus ini. Nah, ngomongin tempat ini, tadi saya udah cerita sih kok. Ini adalah satu tempat di mana dulunya tempat sabung ayam. Kok jadi ngomongin sabung ayam, bukan yang lagi ngomongin kerajaan. Yes, ini ada nyambung satu cerita di mana kita dikasih tahu sama kakek dulu seperti apa ceritanya. Kenapa tiba-tiba ada sabung ayam? Mungkin Mas Niko bisa ceritakan dari awal. Nah, Aduh, itu ini dia. ya dapat cerita juga ya. Nyambung cerita yang tadi, beliau Ciung Wanara tuh pas lahir, begitu lahir kan dihanyutkan ke sungai. Bawa Ya, ada satu beserta telur ayam kan. ada satu kalau nggak salah ya, kalau yang saya tahu, maaf kalau salah dikomentarin aja. Jadi ada satu kisruh atau ada perselisihan yang membuat si ibu ini
ibunda dari Ciung Wanara ini harus melarung bayinya Ciung Wanara ini untuk diselamatkan. Kalau nggak salah akan kenapa gitu ya, jadi harus dilarungkan ke air. Nah, saat dilarungkan ke air terus ditemani dengan sebutir telur. Sebutir telur. Oke. Terus singkat cerita ada yang nemuin tuh kakek nenek yang ternyata Ki Balangantrang, Neni Balangantrang kalau nggak salah itu. Terus di apa namanya, diambil, diurus. Nah, si telurnya itu juga diurus, diambil juga ya. Diambil juga si telurnya, diambil juga sampai pada akhirnya singkat cerita Ciung Wanara dan telurnya sudah menetas dan Ciung Wanara sudah dewasa. Diceritain lah sama kakek nenek itu siapa? Balangantrang, kakek dan nenek Balangantrang kalau secara nama dulu dong. Nama. Oh, nama. Sebutan kan ketika dilarung anaknya ini tuh nggak dikasih nama atau tulisan siapa namanya gitu namanya. Nah, si kakek sama nenek ini kan tinggal di hutan nih. Dengan mudah kebetulan waktu itu beliau lihat burung sama monyet. Kalau burungnya Ciung, monyetnya biasa disebut Wanara. Udahlah, anak ini kita panggil Ciung Wanara. Itu singkat cerita, ketika anak ini mulai dewasa, dia punya ayam kesayangan yang sangat nurut sama dia. Si telur itu yang jadi si telur yang dilarung bersama dia itu menetas jadi ayam yang sehat dan nurut banget sama pemiliknya. Nah, pas udah gede itu ada satu sayembara yang dilakukan oleh raja. Karena raja juga penyuka ayam juga waktu itu. Penyuka sabung ayam. Dia suka sekali sabung ayam dan merasa ayamnya itu yang paling hebat. Karena memang belum ada yang pernah nandingin ya. Terdengarlah berita itu sampai sama Ciung Wanara. Bener. Datanglah ke kerajaan itu untuk mengikuti sayembara itu. Untuk mengikuti sayembara karena dia punya ayam yang jago juga. Nah, tempat sayembaranya di mana? Konon katanya tempat sayembaranya itu ini tempat kita sekarang. Jadi si ayam ini beradu lah ya, ayam punya raja sama Ciung Wanara beradu sampai pas diadu teh si jiihnya teh apa disebutnya teh tuh? Ji apaan tuh? Oh, taji. Tajinya si ayam teh mengenai ini sampai ini membulat seperti ini. Saking kerasnya ayam itu. Dan singkat cerita ternyata ayamnya menang dan beliau menjadi seorang raja. Bisa itu. Pertukaran katanya kalau misalkan saya menang, Ciung Wanara menang, saya dapat sebagian dari kerajaan gitu. Betul. Dan raja menyetujui dan ternyata Ciung Wanara menang, ya dikasihlah sebagian kerajaan ini ke Ciung Wanara. Kalau ngomongin cerita itu kan, ceritanya seperti itu. Dan kalau kalian pengen tahu dan kebayang betul seperti apa kondisinya waktu itu, nah di sini tuh sebenarnya ada semua letak-letak di mana kejadian itu. Di mana si bayinya ditemukan, si bayinya dihanyutkan, di mana gitu ada tempatnya. Spot-spotnya tuh udah jelas gitu. Kalau kalian datang ke sini. Bahkan sampai Ciung Wanara dilahirkan tempatnya juga ada ya katanya. Pangcalikan. Bukan Pangcalikan apa? Panyandaan ya. Panyandaan. Jadi sang ibu ketika mau melahirkan Ciung Wanara bersandar di sebuah batu dan itu batunya ada. Itu bisa dilihat di sini. Terus selain itu juga ada satu keyakinan di tempat ini tuh yang sayangnya kita kalau ke sana teh udah terlalu malam ya. Dan lumayan jauh. Ada satu keyakinan di sini tuh ada satu sumur yang si airnya itu nggak pernah surut sampai sekarang. Walaupun kondisi kemarau, si air di sumur itu nggak pernah surut. Itu namanya Cikahuripan. Ya, sebagai orang Sunda, kahuripan mah udah ngerti banget apa artinya. Jadi memang filosofinya air mah memang sumber kehidupan. Dimanapun akan sangat dibutuhkan. Dan hebatnya air itu teh nggak pernah surut. Kenapa nih? Dan pengetahuan aku, sumur-sumur yang memang ditinggalin dari zaman dulu banget tuh pasti kayak abadi gitu nggak sih? Kayak kalian cari tahu di mana ada sumur gak pernah habis, pasti kayak gitu nggak sih? Kalau alami gitu, bukan kita yang buat. Ya. Kurang lebih itu yang saya dapat cerita di sini. Coba nanti kita geser ke spot yang lain. Let's go.
Setelah tadi ke tempat sabung ayam, nggak jauh dari tempat sabung ayam itu ada satu situs juga nih. Di belakang ini ada satu situs yang namanya Sanghyang Bedil. Bedil itu Pistol. ya. Pistol. Lebih melambangkan Sunda. lebih ke persenjataan sih. Jadi konon tempat ini dulunya adalah gudang persenjataan kok. Kalau secara bentuk sih sekarang udah tinggal bebatuan. Terus di tengahnya ada bebatuan juga. Benteng-benteng. Tapi yang kebayang sama kamu seperti apa sih kok dulunya? Aku ngeliatnya kayak Kuba. Oke. Lebih seperti Kuba. Kebayang Kuba. Kalau Indi? Aku kebayangnya kayak banyak yang jaga, ya terus kayak pas tadi aku ya mencoba untuk kayak menerka gitu, terus kayak ada yang ke depan aku kayak ngapain gitu? Gitu laki-laki, gitu langsung kita pas lihat gini, kenapa dia bawa binatang? Kita udah nggak jadi lihatnya. Iya sih secara tempat, iya kita di tempat kayak hutan sih sebenarnya. Pohonnya juga udah sangat lebat dan memang tertata rapi. Cuman ya namanya hutan lah, pohon di mana-mana. Ya. Itu menandakan berarti hutannya sehat lah ya. Asri. Nggak kebayang berarti dulu kayak mungkin buat ngebuat senjata. Oke. Di situ-situ. Oke, dibayangin sama ini dulu ada tempat pembuatan senjata. Pandai besinya mungkin ya. Iya, terus kayak mungkin jaga ketat gitu. Bener-bener jadi nih ya orang telanjang dada. Tapi kayak pakai contoh segini. Ya terus ada kainnya. Terus bawa semacam tombak. Iya karena tadi kan nggak ada permasalahan lebah. Jadi tempatnya ya dibilang gitu hutan sehat mah pasti banyak binatang segala macam, jadi masih ya wajar banyak dalam habitat. Jadi tempat yang tadi itu ya kurang lebih gitu yang diceritain Indi, salah satu tempat ya bersejarah juga, jadi pembuatan mungkin sama penyimpanan senjata juga ada di situ. Lalu aku sepanjang jalan kesini kayak emang amazed gitu sama jalanannya kan rata, terus kiri kanannya ada pembatas jalan deh sama pakai batu. Dan aku ngerasanya banyak banget orang di sini kayak Lalu lalang. Dulu ini ya semua orang di sini baik gitu kayak tadi waktu pas aku melihat terus kayak ya yang namanya sebuah kota Tundi, sebuah kota kerajaan mah pasti di situ banyak banget aktivitas dan ya salah satunya yang mungkin yang kamu lihat. Nah kenapa saya cari tempat geser dari tempat yang tadi, nemuin satu hal yang beda sih yang biasa kita ketemuin, pohon teh bentuknya gede banget nih. Sekumaha biasanya. Nah di belakang kita kecil banget. Ya ini salah satu gimana hutan ini terawat sampai bikin pohon ini sebesar ini, luar biasa sih. Ya pohon sebagai salah satu penopang tanah, banyak fungsinya lah yang memang harus dilestarikan, dan Iko ternyata punya cerita soal pohon. Gimana coba? Nggak sih, dulu belum tahu kalau ternyata pohon yang aku tebang dulu bakal nantinya sebesar ini gitu. Dulu pohonnya masih sebesar ini karena ini namanya pohon apa? Pohon binong kan? Pohon binong. Pohon binong. Nggak tahu kalau bisa kenapa sebesar kamu ini. menebang tuh kenapa? Karena aku harus bikin shelter, aku harus bikin tempat berlindung di hutan. Dulu kamu. Terus ya aku lirik kiri kanan nggak ada senior, aku tebang aja. Ternyata ada yang merhatiin, terus dijelasin lah. Dan itu pohon A, B, C, D, terus bisa sebesar ini. Terus pohon itu ketika tumbuh segede yang Iko potong itu udah melalui proses bertahun-tahun gitu. Aku nggak tahu kecil, karena memang ya mungkin panik ya, udah keadaan udah malam, pengen cepet istirahat, harus bikin tenda, jadi ngambil itu. Oke. Jadi mungkin itu jadi salah satu pertanyaan, mungkin kenapa sih pohon-pohon besar sama orang-orang tua dulu suka dikasih sesajen, kenapa harus dipelihara? Ya secara ilmiah juga memang jelas pohon memang membantu banget
kehidupan kita sebagai penopang tanah air. supaya tidak Kalau hujan nyerapnya kemana, guys? Iya. ya kurang Supaya lebih tidak longsor ya. kurang lebih seperti itu. Pohon fungsinya untuk kita semua. Jangan merasa bisa ditanam lagi. Nah, Tidak semudah itu, guys. Segede gini aja bertahun-tahun, apalagi segede gini, ini bos. beratusan tahun. By the way, udah jalan-jalan di sininya ya? Udah. Kita temuin Risa. Go. Katanya di mana? Katanya di jembatan. Jembatan. Bukan. Bukan. Di mana? Ada salah satu tempat katanya seru di Ciamis, harus kita datengin. Baik. Go. Baiklah, saya ikut aja. Wah. Kirain makan. Udah ngebayangin ayam pop ya. Ini juga rumah makan Padang. Ya, iya sih sebenarnya. Tapi sumpah aku kira tadi karena makan Padang. Aku langsung tadinya aku mau jajan di warung. Tapi mau Enggak, makan gitu, tadi ya. tuh mendadak banget dapat informasi dari keluarga kita, katanya ada satu tempat yang dulunya dipakai untuk restoran dan sekarang sudah kosong gitu. Nah, yang bikin kenapa kita disuruh ke sini tuh gara-gara katanya sih ada beberapa orang yang melihat seperti ada keramaian di dalam. Terus tidak jauh dari lokasi ini tuh sering banget terjadi kecelakaan. Nah, pada saat katanya sih pada saat kecelakaan sempat tahun kemarin katanya atau beberapa bulan yang lalu lah ada kecelakaan. Dan katanya sih kayak konsentrasi pengendaranya teralihkan karena melihat di sini ada penampakan lah gitu. Jadi kan buat kita mau ngemanjain banget lah yang nonton Jurnarisa gitu. Tadi sejarah dikasih lah tipis-tipis misteri nih. Cuman berhubung dari tadi juga saya nggak nemenin karena kesehatan saya kurang baik malam ini. Jadi juga agak pucat ini. Aku juga. Jadi kita kembalikan tim Dorok-Dok dan Ranginang ya di episode kali ini. Bye. Kalian- Bener udah pas. Kalian bisa memilih tempat yang menurut kalian oke. Jadi ini kita boleh ceritain tentang misteri apa atau ada apa di sini ya. Oke, siap. Aku nemenin kamu aja nggak? Enggak, ada. Mau ditemenin aku nggak? PT. Dadah. Kita sweet nggak? Enggak, kita udah mutusin kebetulan. Dari depan mau ketemu pegawai-pegawai barunya. Randang ciu dong. Kamu enak nih ya. Enak nih ya. Warning. Ayam pok nih. Ya udah kita mau Oke, berarti kita lihat kondisinya, bagi-bagi tempatnya, silakan. Iya. Oke, Yo. let's go. Jadi nanti tim Ranginang Tim Korea di mana? keliling dulu, nanti kita review sama kita di Apa? depan. Guys. Tuh lihat di kaca ada apa? Saya mau udah bau lambung sesungguhnya Iya. mendengar nasi Padang. Udah langsung. Ayam pop, otak sapi, Randang udah. rendang. Tadi tuh kita tuh diem dulu di warung. Terus aku awalnya mau membeli makanan tapi kata teteh enggak, orang mau ke rumah makan Padang. Oh ya aku nggak jadi pesannya. Semangat, Pede, kan? pede, teh kosong perut. Makanya saya Pas ngegas kesini. juga kenceng. Nasi rumah makan Padang, iya bener. Terus astagfirullah, nyesel Udah kosong, bos. Menurut informasi tadi kata bapaknya 8-9 tahun kosong lumayan. 2014 Serius? katanya. Iya. 2014. Jadi ya di belakang kita ini ada satu tempat makan. Dulunya beroperasi beberapa tahun, kemudian karena katanya 2014 mulai berhenti beroperasi. karena 6 tahun berarti. nggak tahu Nggak alasannya. tahu sih kalau kenapa-kenapanya, cuma ya seperti biasa satu tempat yang udah lama kosong, nggak dihuni. Ya apalagi ini pinggir jalan gitu. Dan katanya memang jalanan sini tuh rentan Yes. ada yang terjadi kecelakaan. Terus pertama datang ke sini ini ngerasain apa nih? Nona. Banyak yang apa? Noong teh ngintip ya. Ya ampun, kayak banyak kuliah tadi Terus openingnya. cewek
sama laki-laki. Kayak dari jalan kan kita ngadep ke jalan ke laki gitu, kayak dia teh jalan tapi teh kan jalanan kita teh harus lewat yang turunan sana kan, ini mah langsung ke jalan tapi dia teh lurus dari jalan situ dari jalan ke arah kita ke gitu. arah kita apa lah kok bisa jalan ke sini. Aneh banget, harusnya tuh jalan tuh cuma satu gitu loh. Satu akses. Iya, satu akses, terus dia lurus aja ke sini. Oh ya udah, aku tuh jongkok lihat HP. Dari apa yang ada di sini ada yang menarik nggak sih? Entah nggak ada atau belum kelihatan. Oke, berarti kok pengen di-share. Nggak Ah, juga sih. ngadi-ngadi lu. Nggak usah geser juga. Nah, ya gitu. Kalau misalnya datang ke satu tempat, yang saya lakukan pasti cari dulu Izin. perizinannya dan Dan ternyata ya boleh katanya. Makan. Silakan Mbak Indi. boleh. Kemana? Silahkan mau ditanya-tanya. Jadi yang sempat beredar memang yang tadi diceritain sama Risa, orang-orang yang lewat sini teh, sekitar sini teh sering banget ngelihat ini berkondisinya seperti masih sedang beroperasi. Terus yang sering dilihat teh ada perempuan yang sering bolak-balik di dalam kaca. Dan saya pikir perempuan itu bisa diajak ngomong, ya. Bisa? So. Teh lucunya teh. Ini isinan gitu. Tadi kukurilingan nolol na jendela. Abdi ngarahan teu. Cuman teh aya kene rendah. Islami dia teh. Mitina kunaon sih yang terang abdi ngadep nya dinya sang di dieu. Tapi teh kenging baong gitu. Tapi dah sok di ini abdi teh. Sok di seseorang gitu dah. Ini ada baong. Ini siunanya. Ini tuh liliwatan katinggalieun batur sieun. Tadi kayak mana? Itu tunjuknya. Amal gitu dah. Nyaruan sih. Dari toong tinu jendela. Kieu nyaruaseun. Biasanya seperti itu esok kawanehan gitu. Lain maksud jeung sieun lain. Da mun jeung sieun mah dicarekan. Oh lain teteh lain. Oh teteh mah bagus cicing. Sok dicareknya. Arunya sok aku lempang gitu. Astagfirullahaladzim. Tapi lain tetehnya. Lain. Kayak kerasa. Ya, dia nuduhan mah. Hah? Nuduhan mah. Nya. Hah? Labing Swidi. Lain. Oh, eta. Bunyi nyempurkeun nya. Cok, siuna oge geuning. Sebagian takut, Pak. Jadi dia bilang mah dia nggak
pernah berniat buruk atau ngeganggu yang lain, malah ada sosok lain yang di luar tempat ini sih, di pinggiran jalan, malah yang sosok yang barusan juga kemarin ngeliat gitu dari dalam gitu. Wah, kamu kah ini mah? Sok baik. Sok, nggak kojengkeun deh. Happy semua tuh. Wah, sok galak gitu. Nyakakeun Cerita aku salah. Yo, kamu wae ngomong. emang yang gini tuh ya, jadi barusan sosok yang dia bilang yang sebelumnya masuk ke ini bilang ada sosok yang menakutkan, dan ini ada ya namanya setan memang kill beda bentuk. Namanya teh bikin fitnah. Seenaknya ngomong tuluy mun geus aya nu cilaka nah bet ceurik. Cerita heula. Iya sih, lain urusan orang yang ngerti urusan didinya pek wae karena tuh menyilakakan gitu karungnya. Hei, astagfirullahaladzim. Emang sih tadi ngobrol beberapa juga kalau misalnya ada kecelakaan di sini teh pasti ada biasanya kan cuma benturan gitu kan, kebanyakan ngeluarin darah. Tuluy geutina dikumahakeun. Astagfirullahaladzim, gimana? Henteu sieun kitu. ulun ditambah maneh we eta mah. Heeh, mungkin ada cakruk. Ditah. Maneh we apa? Oh. Ya. Baheula ieu mah da geus henteu, ngabohong we sama paman we ngomong. Setan mah kieu. Ieu mah lain urusan urang pek wae masing-masing. Tapi entong ngaganggu mun pikeun nyilakakeun gitu. Dinya tuh jalan ieu mah jalan sararea lain nu maneh. Kemana anu newak sih ya, Satpol PP. Lagi jago. Kantip. Bisa soronganan gitu. Tuluy kumaha di ngomongna teh cing hemeng. Dinya kurang toel ini. Maneh dilempar. Wah jago teuing. Teurang gitu. Cilaka batur karunya. Tuh. Anda siapa? Tuhan. Hah? Waduh. Urang nitah bentukan aneh juga. Geus barang pentak ka urang, naon urusan aja urang. Emang sok dibere naon? Getih deui bae. Aing mah lain PMI. Getuk. Karena mah kitu urang mah caranya bisi aya nu nyarekan maneh kikituan wae. Jugina. Lamun teh nyepek wae. Ya,
Tuh, itu barang bawa. Sih mau usah. Itu barang bawa. Tuh getuk. Sampai dah pola sorangan jadi cek kurang oke nggak sih bejan nya biar mau ayah tuh kumaha mata kayak ngamuk. Nya ini sekali tuh. Busur kamu. Ampun. Iya, nges milu tuh kan itu cara. Kita rek mere meren. Rek mere meren. Go, nges kereta. Go. Udah, nges kereta. Tarik barang mere meren. Jadi mental. Bentuknya aneh lagi. Jadi bentuk kayak kau lihat kayak gimana kok? Kayak Groot. nah, Tahu Groot? Kayak kayu ya. Ya, kayak kayu, kayak gitu. Kayak kayu. Nah, perannya kayak ranting-ranting gitu lah bentuknya. Nih, mungkin dengan ya dia bilang tadi di toel memang kayak panjang gitu, tangannya tinggal digituin. Beneran tuh dia. Iya sih pasti Ya. boleh yang ban. Amit ya Allah. Tapi ya yang seperti itu memang ngomongnya kemana aja gitu. Kan emang gitu. Syaiton Membuat suzon. Pelajarannya adalah setiap berkendaraan selalu berhati-hati, terus berdoa nomor 1 supaya semuanya lancar yang gitu-gitu mah aman berdoa. Tong caliwera. You know, apa ya caliwera? Apa sih bahasa Indonesia? Apa ya? Apa ya caliwera? Yuk bisa dulu. Berharap ingin ayam pop, rendang dan mungkin dorok-dorok memakai gulai, daun singkong, sambal hijau, Apalagi? Biji apel, ya kan? Katanya ada Terong, apa? tahunya ada terong Pop. terong-terongan. Kenapa dia? Jadi kaget ya. Kaget. Jadi ini tempat udah lama tadi mungkin bertahun-tahun ya kosong. Nah dulunya sebelum kosong bisa dibilang ini teh haleuweung. Belakangnya juga Bisa bisa kelihatan terlihat ya. sih. Iya bisa terlihat dan di belakangnya rumah makan ini juga ada makam sesepuh juga di sini. Berarti memang si daerah ini tuh lumayan cukup punya histori lah ya. Dulunya sebelum dijadikan rumah makan Padang. Nah, rumah makan Padang ini akhirnya didirikan berjalan kurang lebih beberapa tahun dan ternyata pas lagi berjalan pun banyak kejadian. Udah mulai banyak kejadian nih. Iya, jadi dari mulai ada yang lagi sholat nih, Sholat loh. di musolanya, di sholat, set, terus sujud mungkin pas lagi ini, gitu. Di depannya ada Pocica. lagi sholat loh ya. Lagi sholat lah, nampakin. Lagi sholat. Tadi Jelas katanya di depan. Terus satpam saat itu pun Enggak kan udah siap. itu jangan dulu ini. Satpam di sini pun itu mendapat gangguan yang ekstrim. lumayan itu ekstrim. sama gangguannya. Apa aja? Jadi Itu kesaksian dari dengan penjaganya sendiri itu tuh langsung ngomong dia cerita. temennya dia pun ngalamin hal yang sama. Jadi dia dicekik seperti lagi tidur kayak dicekik itu dan Badannya kayak legitik sama kayak ada kecil. dua orang Bohong. Dari kiri kanan. ya dua makhluk. Serius. Iya. Nah, itu cerita yang tadi itu pas lagi berjalan malah. apalagi sekarang kosong bertahun-tahun nggak ada yang mau dikelitik nih. Nggak ada. sampai ada ini apa yang manggil kayak gitu. Oh iya manggil. Tapi kayak yang jaga tuh bikin makan di belakang, misalnya yang lagi jaga atau ada orang lagi yang makan di belakang. Pas lagi ke belakang ada yang bikin gaji. Ada yang lagi bikin masak nih, bikin nasi goreng, set, begitu juga. Jadi mulai ada sentuhan fisik gitu. Biasanya kan kalau ada sesuatu yang udah bisa fisik deh, kekuatannya lumayan
Tuh, pegang saya. Itu tangan. Saya sendiri. Cuma jangan Biar kaget, saya kan nggak kagetan orangnya. tuh kayak pada sopra banget nih. Aku duluan ya. Kemana? Aduh, aku tutup mulut saya. Lu ngomong. Saya nggak ngomong. Guys, ini kamu ini deh. Kan keren. Kamu kan mau nostalgia udah lama nggak main. Udah bisikan. Apa tuh? Jangan media sekarang. Ngarep. Media masa aja. Aduh, koran dong. Nggak lucu. Nah, ini kita ada di ruangan. Ruangan ini gak jauh dari si rumah makan Padang itu. Ini katanya dulunya jadi ruko. Kalau Bisa kita lihat rumah makannya lumayan gede, bukan yang kecil. Gitu. Lumayan niat banget, ada Parkirannya parkiran gede buat banyakan lain itu, makanya ada beberapa ruko yang mungkin jual karena minuman selain snack. Menjauh. Kenapa menjauh? Reja muni. Enaon. Iya, ya. Yang really. Sebutan sih. Sama? Ya udah. Enak gitu, tadi itu enak, gitu kan. Ada penghargaan, ada alam bebas, ada saling gitu tak. Nah, masih osok itu tuh, aya nu ngaliwat ka dieu gitu, ganggu lain. Kan? Aya nu? Nu lain. Iya. Jadi dia mau restoran gituannya. Di dewe gitu.
Kabar udah, wah, ada gengnya nih ternyata. Boten. Ada pasukan. Nyata satu. Nah, ajak ulin. Atau nomor berapa nyawa. Ya, jadi sosoknya ini sesosok ya pecicak dengan kayak terbang. Makanya kayaknya nggak mungkin dia nggak ketek ya. Ini juga ya? Iya kan? Agak besar ya. Yang rasanya berat. Kayak yang biasa. Iya juga cukup besar. Agak semuk gitu. Sehat loh. Sehat gitu. Biasa kan juga ada kurus. Ini kan besar. Memang ada sosok yang sering gangguin. Katanya main aja mereka. Mana ya mainnya itu gitu ya. Tapi Tempat bermainnya apa di sini? mereka punya barudak. Berarti kalau udah anak-anak atau barudak berarti banyak banget. Karena pasti ada ketua gengnya. Ya, seperti itu. Sial itu. Ulin logo batur tapi sok ngajakan batur. Batur lo batur. Masuk penjara itu. Tapi kalau bang batur baturan tapi ngajarin batur kemana ya pusing jangan kalau resep coba jalan mata gitu kan malah jadi resep maksudnya naon maksud Kayak nu warang gitu. tapi tempat memang di dia Enak gitu. emang di dia tapi jadi gimana apa nggak tahu sarwa udah sarwa tapi ditanya nama Ada teh gitu. bentuknya sarwa Kita jangan mau nyuruh orang itu tapi itu bentuknya sama sama aja. Bentuknya mah sosok. ya itu bisa sarwa gitu loh bang Sarwa gitu. Nah, bisa aya di dia teh. tidak memberikan informasi guys kenapa malah marah mau kita bentuk mau suruh yang lain tapi bentuk sama gimana itu bingung ya Ini ada sama kayak mereka ada satu takut mereka teh ngejel tapi ada takut juga sama sesuatu gitu ya. Ya karena udah ada yang larang. iya Jadi merasa benar aja. Ya udah, lagian banyak kan. karena memang kalau juga mereka memang tempatnya juga sebenarnya terus tiba-tiba jadi tempat seperti ini ya udah kita juga tidak bisa menyalahkan sebenarnya Dan kadang ya mereka tuh melakukan kejadian mereka anggap lucu, tapi kan belum tentu sama yang penjaga di sini Iya. itu lucu gitu. kalau kelihatan kan lucu gitu anak kecil gitu ini kan nggak kelihatan apa lucunya mau ditendang apanya mau dimarahin apanya ya Obsesinya. Aduh. Kenapa sih kita kok kayak terus? Ini. Kompor ya. Iya. Jadi tadi tinggal Kalau mas tau kamu tadinya mau potong gaji ya saus padat nih. Jerawat mas. Jadi tadi ternyata di sini tuh emang banyak pesan yang para ibu dan mereka kan memang
di sini mereka memang ada di sini, jadi tidak jahil apa segala macam, mereka anggap itu ya bermain. Jadi ada sosok itu tuh bisa mengganggu tanpa alasan kan? Iya. Kalau dibilang mengganggu sih mungkin mereka juga beraktivitas sendiri. Jadi saking asiknya kadang lihat keliling sama yang lain dan bisa tempat ini kosong cukup lama dan pasti dia tempat kosong kotor, apalagi ada sempit-sempit itu mau udah pasti sarang dan tempat mereka tinggal gitu. Begitu, jadi dimanapun tempatnya ya, meskipun yang ada ditinggali sekalipun pasti adalah mereka, apalagi yang kosong seperti ini. Aku kayak udah pegel-pegel, males. Kalau nggak Iya, makanya. dah Wah, yang pasti dari perjalanan singkat di kota Ciamis ini ya, kita banyak sekali mendapatkan pengetahuan yang beragam, sosok beragam. mau membantuin atau apa sih? Padahal tadi kita bisa cari sosok yang beragama, lebih sebenarnya lagi. Iya. Bergema. Tadi ya kirain udah syuting di altar itu kan, udah pengen pulang makan ya. Masih Ternyata rumah makannya dijebak juga. dijebak ini kita dan Maaf, Risanya ya ngerakit kesian sampai aku juga sudah Baiklah. perjalanan masih udah jam panjang. 1 malam ini jam 1 Amazing pagi. Berarti terima kasih yang sudah menonton Juda Risa malam hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah bantuin kita, keluarga kita di Ciamis ya. Pastinya dan semoga bermanfaat, Semoga menghibur juga. semoga menghibur. Kalau ada info lainnya yang ingin kalian tambahkan bisa komen. Kita sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa apa kan? Subscribe, komen, and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa beli kuota.